kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda, oke? Anda maju saya suruh keluar. Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Ini orangnya. Anda itu siapa? Pak Betor selanjutnya. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Ya, kata saya dia penjilat. Saya berkata penjilat. Dia tidak penjilat. Kembali satu lagi. Amin. Saya bersuara. Oke. Nggak boleh, udah nggak boleh. Memang dirimu siapa? Udah bang. Udah. Udah. Iya, tapi jangan tampil. Iya, udah. Ya udah. Bapak tahan dulu Pak, sabar ya, sabar. Udah, Bang. Dengan sangat terpaksa saya Harus menjamin keselamatan. Harus menjamin. Ada, timnya ada. Ya, Pasti, Pak. Lu nggak lihat tadi mau mukul? Yang mana? Topi. Bukan itu yang di samping yang baju batik itu. Di belakang. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda, oke? Anda maju saya suruh keluar. Detik-detik Bambang Tri ditakut-takuti. Mau diintimidasi. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi nih. Saya mau bicara di sini. Ini gimana sih? Saya hanya memberitahu. Saya masih PK. Iya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Ya, iya jelas lah. Pak. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres ya. Jadi ini publikasi resmi ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore. MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University of Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 tuh bohong. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division nih kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK,
dia hanya ke Singapura, kok bisa muncul ijazah gini? Sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019, sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi itu ijazahnya tahun 2006, itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong. Kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi, kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oh ya. Jadi makanya kami menuntut ijazah yang kemarin dibandingkan itu nomor berapa? Ijazah itu clear tidak? Sekaligus Pak Karni di kesempatan ini saya jawab tadi pertanyaan Prof. Firman ya gitu. Harusnya UGM kan yang menjawab. Sayangnya Prof. Firman, ketika kami datang resmi ke UGM pada tanggal 15 April itu resmi. Diterima oleh Wakil Rektor 1 Prof. Wening Udasmoro. Diterima oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan ya Dr. Aris Sujiwo ya. Kami diberikan skripsi. Pak Karni, saya tanya dengan Bang Desmond. Ini skripsi asli atau tidak? Asli, bukan kopi, bukan salinan. Asli. Oke, asli ya. Oke, setelah itu kami, karena yang memberikan juga Wakil Rektor. Itu kami periksa Pak Karni. Dan itu saya tunjukkan pada ILC beberapa waktu yang lalu. Ketika kita lihat skripsi itu, nggak ada yang namanya lembar pengujiannya. Nggak ada. Lembar pengujian, kami tanya. Saya tanya, Dr. Rismon tanya. Prof, ini lembar pengujiannya mana? Kaget dia. Nggak ada ya? Ada rekamannya Pak Karni.
Dia bilang itu, kaget, semua terdiam. Tiba-tiba ada seseorang bilang, punya saya ada. Namanya Samiruddin Barurito. Mau ditunjukkan ke kami pun, waktu itu Prof. Wening masih bertanya, ingat gak Pak Ridwan? Izin dulu pada pemiliknya, boleh gak itu? Kami izin untuk memotret. Dan itulah ternyata setelah kami lihat, memang ada lembar pengujiannya, bukan milik Jokowi, milik Samiruddin. Tapi itulah terjadi kesalahan juga yang kami ketawa. Karena di situ tertulis tesis, bukan skripsi. Jadi ini sekelas UGM, Prof, itu melakukan hal-hal yang menurut kami konyol. Konyol sekali. Dan sampai detik ini Pak Karni, coba cek ke teman-teman produser ALC. Berani nggak UGM itu datang atau minimal Zoom di acara ini? Nggak ada sekalipun, tidak hanya di ALC Pak Karni, di teman-teman TV sebelah yang lain, Rakyat Bersuara, Prime News, di TV yang lain, nggak pernah mau UGM datang. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa itu lulusan UGM asli Pak Karni. S1, S2 kami UGM. Kami sedih dengan UGM yang sifatnya tidak proper kayak gini, Pak Karni. Jadi artinya apa? Kenapa UGM tidak kemudian menjadi gold standardnya? Karena UGM pun tidak bisa memberikan sesuatu yang menenangkan. Bahkan sekarang digugat Pak Karni oleh mahasiswa, oleh BEM, meskipun nggak ada hubungannya. Tapi saya tanya ke teman-teman itu termasuk penjelasan kemarin gitu loh. Oke, ya memang Prof. Ova memang kebetulan lagi kena sial ini Pak Karni. Jadi dia digugat sama mahasiswa, ada mosi tidak percaya kepada UGM Pak Karni. Gitu. Bisa tampilin nggak mosinya nggak percaya kepada UGM? Ya, usah ya. Oke. Ya, tapi itu jelas ada mosi tidak. Saya sedih Pak Karni. Gitu. Jadi artinya, nah ini muncul ini. Ya, mosi nggak percaya loh kepada UGM. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa bagaimana debat ya di sebuah acara televisi yang hostnya itu adalah Aiman. Ini menarik bagaimana kalau kita melihat kelakuan para termul ya yang begitu mati-matian membela Jokowi teman-teman, dan seakan-akan menyerang Bambang Tri ya. Bambang Tri ini adalah seorang yang pertama mengungkapkan dugaan ijazah palsu Jokowi, kemudian beliau membuat sebuah buku ya, dan akhirnya dilaporkan dan akhirnya Bambang Tri dipenjara. Dan kalau kita melihat jarang sekali Bambang Tri ini tampil di televisi dan akhirnya diundang. Dan di sebuah acara perdebatan ada juga intimidasi ya dari pengacara atau pendukungnya Jokowi teman-teman ya. Dan terlihat sekali bagaimana Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan itu membela mati-matian ya Bambang Tri ya. Dan kegaduhan tentang ijazah palsu ini semakin tidak terkendali, bagaimana belum ada titik terangnya. Belum ada titik terangnya kapan sebenarnya ini akan berakhir. Berakhirnya apa? Berakhirnya duduk di persidangan ya, di meja hijau untuk melihat keputusan hakim ya, yang mana yang benar. Dan ini semakin perdebatan yang panas ya, dan selalu dilakukan ya. Semoga saja apa yang dikerjakan ya, apa yang diperdebatkan selama ini akan selesai. Bagaimana menurut kalian?